Sebuah truk pengangkut BBM diduga alami remblong hingga mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Raya Jalan Nasional Jasinga Cigelung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat truk pengangkut BBM melaju dari arah Bogor menuju Jasinga melintasi jalan menurun di Jalan Cilame, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, alami remblong hingga menabrak sejumlah kendaraan. Sebanyak 12 kendaraan yang terdiri dari kendaraan roda 2 dan roda 4 alami kerusakan. Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Istiqlal, Jakarta. Seluruh jemaah berdoa bersama untuk kedamaian bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis malam. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga hadir mendampingi Prabowo. Dalam ceramahnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan keteladanan Nabi Muhammad untuk kelestarian bumi dan negeri. Menteri Agama juga meminta masyarakat mencontoh figur-figur yang baik. Tidak ada cinta yang tumbuh subur dalam hati kita masing-masing, bisa jadi sebaliknya. Apapun semuanya dianggap buruk. Nah, peringatan Maulid kali ini, mari kita mencontoh ada sosok figur dan figur-figur yang lain. Semua agama-agama punya tokoh, punya figur. Dan semua tokoh-tokoh itu punya persamaan. Mereka mengedepankan cinta. Seperti Rasulullah SAW, bukan hanya mengatakan, tapi dia contohkan. Terakhir kami ingin mengingatkan pada kita semuanya. Mari kita mengedepankan cinta dalam masyarakat plural seperti Indonesia ini. Sangat kita perlukan kebersamaan, persatuan. Seluruh jemaah kemudian berdoa bersama untuk kedamaian bangsa Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ribuan orang di sejumlah daerah di tanah air menggelar istighosa dan zikir kebangsaan. Kegiatan ini dilakukan untuk memohon perlindungan dan keselamatan bangsa dalam menjaga stabilitas keamanan. Ribuan warga bersama Forkopimda Kabupaten Tangerang, Banten memadati Masjid Agung Al-Amjad menggelar istighosa akbar untuk bangsa. Dengan zikir dan doa disertai renungan sebagai bentuk sikap terhadap situasi nasional yang akhir-akhir ini memanas tanah air. Istighosa digelar untuk memohon perlindungan dan keselamatan bangsa dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian Indonesia, khususnya di Kabupaten Tangerang. Masyarakat pun diimbau bijak menggunakan media sosial, hindari penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah. Dalam istighosa tersebut, tadi melaksanakan sholawat sekaligus juga berzikir, dan juga pada saat itu kita berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang mempunyai alam semesta, untuk bisa di Kabupaten Tangerang ini, juga Provinsi Banten dan di negara Republik Indonesia, supaya dalam keadaan aman, tertib. Kegiatan serupa juga berlangsung di Masjid Pusdai, Kota Bandung. Ratusan warga bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan khusyuk menggelar sholat istighosa dan zikir kebangsaan. Kegiatan ini untuk meminta perlindungan agar persatuan dan kesatuan Indonesia terjaga di tengah demonstrasi yang terjadi beberapa hari kemarin. Istighosa dan zikir kebangsaan yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad ini diharapkan masyarakat bisa mencontohkan akhlak Nabi yang baik dan juga santun. Tim liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka belusukan meninjau kegiatan di Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Kamis malam. Tinjauan dilakukan usai mengecek siskamling di kawasan Kembangan dan Pesanggerahan, Jakarta. Usai meninjau kegiatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di Kembangan dan Pesanggerahan, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melanjutkan agenda belusukan ke Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis malam. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga melalui penguatan ekonomi rakyat. Tiba sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, Wapres menyusuri Jalan Ciledug Raya yang dipenuhi lapak pedagang. Dalam kesempatan tersebut, ia berbelanja sejumlah kebutuhan pokok mulai dari sayuran, ikan, ayam, hingga bumbu dapur.
Wapres Gibran juga menyempatkan diri menyapa dan berdialog dengan para pedagang. Melalui kunjungan ini, Wapres berharap aktivitas masyarakat khususnya di pasar tradisional sebagai pusat perputaran ekonomi rakyat dapat terus berjalan normal. Ia menegaskan pentingnya menjaga ketenangan bersama agar roda ekonomi tetap berputar dan kepercayaan publik terhadap stabilitas nasional semakin kuat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov Jakarta akan memberikan tempat bagi pelaku UMKM di Blok M Hub yang dikelola MRT Jakarta secara gratis selama 2 bulan. Hal ini untuk menjawab keresahan pedagang di Blok M yang protes karena kenaikan harga sewa. Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi isu kenaikan harga sewa kios di distrik Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pramono menyatakan sudah ada tarif batas bawah dan batas atas yang ditentukan dalam biaya sewa kios di kawasan Blok M untuk pelaku UMKM. Untuk membantu pelaku UMKM, Pramono telah berdiskusi dengan MRT Jakarta untuk memberikan tempat secara gratis di Blok M Hub selama 2 bulan. Solusi ini diharapkan Pramono bisa menjawab keresahan pedagang yang ada di Blok M. Bagi pedagang atau siapapun yang mau menggunakan fasilitas ini, selama 2 bulan kami beri free, dan tentunya kami minta juga untuk menjaga kondusivitas, kenyamanan, keamanan yang ada di Blok M. Itu yang kami sampaikan. Jadi untuk sewa di sini nanti apa yang menjadi kesepakatan antara para pedagang dengan MRT, kalau di tempat ini ya. Sementara itu, Pemprov Jakarta meminta PT MRT Jakarta untuk memutus kerjasama dengan Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai atau Kopema dalam mengelola UMKM di Plaza 2 Blok M. Hal itu dilakukan apabila pihak Kopema tetap ingin tarif sewa kios sebesar Rp15 juta per bulan. Diketahui, PT MRT Jakarta telah menetapkan biaya sewa tarif bawah Rp300.000 per bulan dan tarif atas Rp1,5 juta per bulan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan 43 orang sebagai tersangka yang diduga menghasut dan merusak sejumlah fasilitas umum ketika demonstrasi di Jakarta pada akhir Agustus lalu. Secara eksklusif, tim iNews Files berhasil mewawancarai salah seorang penyusup yang turut membuat kerusuhan. Saksikan tayangan selengkapnya di program iNews Files malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Udah penuh, saya tengah di depan rumah saya itu udah penuh. Enggak langsung bang ya, cuman kalau anggota kita memang banyak yang pembakaran itu bang. Kalau saya lempar itu, lempar batu, lempar kayu itu udah nggak tahu lagi saya lempar itu udah berapa kali bang. Nah, kami melihat kelompok-kelompok ini memang sengaja dikerahkan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam bahasa populernya anarkis. Sudah mulai kelihatan gejala adanya mengarah kepada makar dan terorisme. Diperkuat 2 pemain baru, Timnas Indonesia siap menghadapi Taiwan dalam laga FIFA Matchday malam ini. Selengkapnya, iNews Sore akan segera kembali. Dua pemain naturalisasi baru, Mauro Zylstra dan Miliano Yonatan, dipastikan bisa menjalani debut bersama Timnas Indonesia ketika melawan Taiwan pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur nanti malam.
Skuad timnas Indonesia semakin solid jelang laga FIFA Matchday kontra Taiwan malam ini di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Dua amunisi baru, Miliano Yonatan dan Mauro Zylstra, dipastikan bisa tampil memperkuat Garuda dalam pertandingan tersebut. Miliano Yonatan resmi berstatus warga negara Indonesia usai menjalani prosesi pengambilan sumpah pada Kamis kemarin. Tak butuh waktu lama, winger FC Utrecht ini langsung mengikuti sesi latihan perdananya bersama rekan-rekan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sementara itu, Mauro Zylstra juga dipastikan siap menjalani debut. Ia turut ambil bagian dalam pemusatan latihan di Surabaya. Kehadiran dua pemain keturunan ini menjadi sorotan lantaran diyakini mampu memberikan tambahan daya gedor untuk timnas Indonesia di ajang uji coba internasional. Sudah bisa. Semua pemain yang ada di sini semuanya bisa diturunkan. Termasuk si Andrian Wibowo. Kehadiran dua pemain muda keturunan ini diyakini memberi tambahan opsi bagi Patrick Kluivert di lini serang. Namun, keputusan apakah keduanya akan langsung tampil menghadapi Taiwan masih menunggu arahan akhir dari sang pelatih kepala. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan Anyus melaporkan. Pemirsa, untuk mengulas laga Indonesia kontra Taiwan sudah bersama kami pengamat sepak bola ada Bung Roni Pangemanan atau biasa disapa Bung Ropan. Selamat sore Bung Ropan. Selamat sore Arlista. Bung Ropan, kira-kira menurut Anda ini sebenarnya sepenting apa sih laga uji coba kontra Taiwan? Ya, ini kan kewajiban setiap tim untuk FIFA Matchday dan wajib untuk bermain. Yang tadi Kuwait digantikan oleh Taiwan. Dan kita akan menghadapi Lebanon. Jadi kalau bicara penting, ya ini penting karena ini menyangkut juga dengan poin di FIFA. Ya, dalam peringkat FIFA berpengaruh. Kalau kita kalah, kita akan kehilangan 6 poin. Tapi kalau kita menang, kita akan dapat 3 poin, 3,25. Jadi memang punya pengaruh yang menghadapi tim walaupun secara peringkat kita itu ada di bawah, di atas mereka, jauh di atas mereka. Kita 118, mereka dengan 172. Jadi makanya ini kita harus fokus. Tidak boleh menganggap ente lawan atau menganggap remeh. Gitu. Oke, tapi kalau misalkan dari peringkat termasuk jauh, lantas Anda menilainya ini bagaimana kualitas para pemain yang dipanggil untuk laga kontra Taiwan nanti malam? Kalau bicara kualitas, saya pikir ya ini pemain-pemainnya punya kualitas ya. Kalau bicara secara kualitas jauh di atas pemain-pemain Taiwan. Karena pemain Taiwan sendiri juga tidak bisa membawa pemain-pemain terbaik mereka. Kapten kesebelasan mereka, Poliang juga tidak ikut. Dan kita punya pemain-pemain yang semua hampir ya bermain di Eropa. Jadi kalau bicara kualitas memang jauh. Namun kan itu bukan jadi jaminan. Tetap kita harus mewaspadai. Kita harus hati-hati menghadapi Taiwan. Karena mereka juga ingin untuk mengalahkan kita. Karena poin mereka juga bisa meningkat seandainya mengalahkan Indonesia. Makanya ini penting buat kita untuk tetap fokus. Tidak boleh memandang remeh lawan. Kita harus bisa memenangkan laga ini. Sehingga kita punya posisi bagus sebelum kita menghadapi Lebanon dalam pertandingan tanggal 8. Begitu Arlisa. Apa yang harus diwaspadai dari tim Taiwan pada malam nanti, Bung? Ya, kalau bicara apa yang harus diwaspadai ya, kita tentunya melihat mereka pasti akan menunggu bermain dengan kita. Mereka pasti akan bermain dengan counter attack melawan kita. Tidak ada pemain-pemain istimewa di mereka. Mungkin Chen Ming yang bisa akan bermain dengan mereka, John Bensi itu pemain-pemain yang bisa diawasi. Dengan tidak adanya kapten mereka, Poliang, ini juga sangat menguntungkan buat kita. Jadi saya pikir dalam penguasaan bola kita akan unggul jauh dibandingkan mereka. Ya, dan ini menjadi modal kuat. Apalagi dengan ketambahan striker kita seperti Mauro Zylstra dan Miliano Yonatan untuk bisa bergabung di timnas kita. Maka lini serang kita akan semakin kuat dengan ketambahan 2 pemain tersebut. Tapi selain adanya penambahan 2 pemain, apakah kira-kira pelatih Kluivert ini perlu bereksperimen, Bu? Mungkin mencoba formasi baru seperti 4-3-3 atau 4-4-2 untuk laga kontra Taiwan? Bisa saja, itu tergantung dari pelatih ya. Dia yang punya wewenang untuk bisa memainkan taktik game plan dia. Dari 3-4-3 berubah ke 4-3-3 atau 4-4-2, itu dia. Karena kita punya opsi banyak. Kedalaman skuad kita, keseimbangan tim itu terjaga dengan baik dibandingkan dengan tim lawan. Ya, tetapi pemain-pemain sekali lagi harus bermain ngotot di lapangan. Bermain dengan fokus yang tinggi untuk bisa memenangkan laga. Yang paling penting buat kita adalah mencetak gol. Akan percuma buat kita kalau kita unggul dalam penguasaan bola, namun kita tidak bisa mencetak gol dalam pertandingan ini. Makanya itu penting buat pemain-pemain kita. Dengan keunggulan di semua lini, baik di belakang, tengah, sampai ke depan, saya yakin kita bisa mengalahkan Taiwan dalam pertandingan ini.
Oke, tapi Bung, terakhir Anda kira-kira optimis tidak materi pemain yang ada saat ini untuk putaran 4 nanti? Oh, saya sangat optimis ya. Walaupun kita memang sayang sekali tanpa oleh Romani, namun bicara di putaran keempat menghadapi Arab Saudi dan Irak, saya tetap yakin, apalagi dengan ketambahan ada 3 bahkan, dengan Adrian Wibowo akan masuk, kemudian dengan Miliano dan Sisra, maka kedalaman skuad kita akan tambah kuat. Dan ini pasti diperhitungkan oleh tim lawan, termasuk oleh Arab dan juga dengan Irak, melihat perkembangan timnas nasional kita untuk menyongsong putaran keempat Piala Dunia di di Grup B gitu. Baik, terima kasih banyak berbincang bersama ini sore Bung Ropan, pengamat sepak bola. Tentunya tidak hanya kita berdua tapi masyarakat Indonesia mendoakan agar timnas bisa menang melawan Taiwan malam ini. Terima kasih banyak, Bung. Pemirsa, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memanfaatkan laga kontra Taiwan untuk mematangkan formasi ideal, termasuk menjajal wajah-wajah baru, diantaranya Mauro Zylstra yang baru menyandang status WNI. Timnas Indonesia akan jumpa Taiwan dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat malam. Tampil di hadapan supporter fanatik, skuad Garuda yakin bakal menggebuk lawan. Dalam jamuan makan dengan para pemain, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisyaratkan laga kontra Taiwan merupakan kesempatan untuk menjajal seluruh pemain, termasuk sejumlah wajah baru dan pemain lama yang kembali mendapat panggilan alias Garuda Calling. Eliano, Justin, I didn't mention Mark Klok yesterday. You're already in the national team, so it's not a new face, so welcome back. But we have 2 new faces. Mauro. Normally he would be selected for the under-23s, but unfortunately he couldn't be on the latest on the list. So that's why I took advantage to take him to the first team.